Hai sobat, kali ini saya akan bahas sebuah alat yang sangat keren sekali yang bisa kita fungsikan sebagai alat penghemat listrik rumah sobat. Nah, kenapa saya bahas alat ini? Karena menurut saya alat ini mampu menyempurnakan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh alat penghemat listrik yang pernah saya bahas sebelumnya di channel ini. Nah, yang lalu saya bahas alat penghemat listrik yang namanya kapasitor. Yang ini dia kapasitor ya. Nah, nanti yang bakal kita bahas sesaat lagi adalah sebuah alat yang mampu menutupi kekurangan yang dimiliki oleh kapasitor ini sobat. Nah, apakah peralatan yang saya maksud tersebut akan saya bahas sesaat lagi. Oke sobat, alat yang akan kita bahas sudah saya pegang dan masih terbungkus rapi di dalam plastik seperti ini. Nah, jika kalian bertanya apakah alat ini sejenis kapasitor atau mungkin berbahan dasar kapasitor, jawabannya bukan ya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kapasitor sobat, karena cara kerjanya ini berbeda. Kalau kapasitor itu cara kerjanya dia menyimpan arus listrik, dan kemudian arus listrik yang dia simpan dia gunakan untuk menyalakan peralatan elektronik. Sedangkan ini cara kerjanya berbeda. Cara kerja alat ini adalah untuk menyalakan atau mematikan aliran listrik sesuai dengan keinginan kita sobat. Jadi jauh lebih masuk akal sobat ya. Dan kemudian kegunaannya juga di beberapa alat memang sangat berbeda dengan kapasitor. Apa yang tidak bisa maksimal di kapasitor bisa kita maksimalkan fungsi penghematan listriknya dengan menggunakan alat ini sobat. Demikian juga sebaliknya. Nah, apa-apa saja ke peralatan yang bisa kita hemat dengan menggunakan alat ini? Wow, cukup banyak sobat ya. Yang pertama itu lampu, kemudian ada kipas angin, kemudian ada penanak nasi atau magicom, kemudian dispenser, kemudian kita bisa menghemat listrik kulkas. Terus apa lagi ya? Untuk peralatan-peralatan pasif seperti yang namanya charger. Nah, charger ini selain untuk menghemat listrik dengan menggunakan alat ini, juga bisa mencegah baterai handphone atau baterai power bank kita itu menjadi gembung. Jadi kalau dengan peralatan ini, insya Allah baterai terbebas dari kerusakan dan gembung sobat. Nah, hal ini pernah saya bahas di video sebelum video ini. Bagi kalian yang ingin menonton video tersebut, silahkan cari linknya di kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini, atau kalian sentuh saja video ini. Nah, begitu ada tulisan I yang ada di kanan atas ini, silahkan kalian klik huruf I tersebut. Nah, nanti akan muncul apa yang saya maksud sobat ya. Oke, lalu peralatan elektronik atau peralatan listrik apalagi yang bisa kita hemat listriknya dengan menggunakan alat ini? Ada pompa air atau sanyo, kemudian ada pompa akuarium, dan banyak lagi sobat. Nanti semuanya akan saya bahas secara terpisah satu persatu videonya sobat, dan saya akan berikan tips-tipsnya sobat ya. Oke, nah sekarang di video ini kita akan lebih banyak bahas tentang pengenalan dan cara pakai untuk alat ini sobat ya. Oh ya, alat ini bisa kita gunakan dengan dua mode sobat. Yang pertama bisa kita atur atau kita program agar bekerja terus-menerus. Umpama nih kalau kita mau nyalakan setiap jam 7 malam dan dimatikan jam 10 malam, maka dia akan bisa terus berulang setiap hari 24 jam 7 kali seminggu, bahkan selama 1 tahun penuh. Jadi setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam dia bisa menyala sendiri sobat. Itu bisa kita atur. Dan model yang kedua adalah model biasa, di mana kita tidak harus memprogramnya. Kita tinggal colokkan cabut hanya untuk memfungsikan alat ini sobat. Oke, biar kalian tidak penasaran, langsung saya buka plastiknya, jadi kalian bisa lihat bentuk dari alat penghemat listrik yang saya maksud sobat ya. Nah, ini dia alat penghemat listriknya. Ini adalah tampak belakangnya sobat ya. Dari belakang kelihatan ini sudah ada colokannya ya. Akan saya buka kemasannya dulu. Nah, ini sobat. Langsung kita lihat ke bagian depan ya. Ini dia bentukannya. Nah, ini adalah sebuah timer stop kontak sobat ya. Kalau di kemasan tertera juga kalau di sini namanya bahwa ini adalah stop kontak timer analog. Bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, kembali kita ulang bahwa di bagian belakang ini ada colokannya yang bisa langsung terhubung ke stop kontak listrik.
Di bagian samping ini ada sebuah saklar yang bisa kita naik turunkan untuk mematikan fungsi timernya dan menyalakan fungsi timernya. Di bagian depan ini ada stop kontak yang bisa kita hubungkan ke peralatan elektronik yang mau kita hemat listriknya sobat ya. Dan di bagian depan yang paling besar ini tombol yang bulat ini berfungsi dua hal. Yang pertama ini untuk menunjukkan waktu dan bisa kita samakan dengan waktu yang ada sekarang. Dan yang kedua ini berfungsi sebagai timernya. Jadi sebenarnya otak atau bagian utama dari peralatan ini ya terletak di tombolnya ini sobat ya. Nah sekarang kita akan lihat lebih jelas lagi dan lebih dekat. Jadi kalian bisa nampak ya. Saya nyalakan sebuah lampu biar kalian lebih jelas lihat. Nah, kalau di sini kelihatan bahwa di antara tombol-tombol ini terdapat tuas atau pin yang bisa kita naikkan atau kita turunkan. Saya contohkan kepada kalian ya. Nah, ini ada sebuah pin yang saya turunkan sobat ya. Kalau dia bentuk turun seperti ini ya. Nah, tapi seperti ini saja biar lebih mudah kelihatan. Nah, kalau kita turunkan seperti ini untuk mengaktifkan timernya. Nah, satu tuas atau satu pin itu nilainya sama dengan 15 menit. Jadi, kalau saya turunkan tuasnya seperti ini, berarti saya mengaktifkan 15 menit timernya sobat. Nah, lalu bagaimana cara untuk menggunakannya akan langsung saya terangkan sambil kita praktekkan sobat ya. Jadi, lebih mudah kalian mengerti. Baik, untuk contoh yang pertama dan yang paling mudah, kali ini saya akan menggunakan sebuah kipas angin yang seperti ini ya. Kalau kipas angin yang model lain bisa nggak Om? Bisa, mau kipas angin model apapun bisa. Mau yang biasa seperti ini, mau yang pakai timer, bisa. Nanti kalian akan lihat sendiri ya. Nah, sesuai seperti yang saya bilang di pertengahan video tadi, bahwa stop kontak timer ini kan mempunyai dua buah model yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah model biasa, di mana kita tidak melihat waktu yang ada sekarang, hanya menentukan berapa lama waktu timer bekerja atau menyala. Dan yang kedua adalah mode pengaturan, di mana kita bisa menggunakan timernya selama 24 jam nonstop dan bisa berkelanjutan selama hari-hari berikutnya selama timer ini tidak dilepas dari colokan listrik sobat. Nah, biar nggak makin bingung, saya akan langsung praktekkan. Saya praktekkan yang model biasa, yang model pertama ya. Nah, sekarang contoh kasusnya begini. Apabila mungkin kalian atau mungkin saya saja ya ingin menyalakan atau menghidupkan kipas angin, mungkin pulang dari kerja, pulang kuliah, atau mungkin pulang olahraga, dan saya kebetulan hanya ingin menghidupkan kipas angin ini selama 30 menit. Saya ulangi, saya hanya ingin menghidupkan kipas angin ini hanya selama 30 menit. Nah, hanya saja keinginan tersebut, ingin hanya menyalakan kipas angin selama 30 menit, kadang kebablasan sobat. Nah, bisa saja begitu saya sedang menikmati hembusan kipas angin, saya tertidur. Nah, sering seperti itu kan. Akhirnya waktu yang setengah jam yang saya tentukan atau yang saya inginkan molor, tidak tahu entah kapan berhentinya. Atau yang lebih parah, begitu niatan hanya untuk menghidupkan kipas angin setengah jam, ternyata saya lupa kipas angin saya tinggal menyala sementara saya pergi entah kemana. Nah, dari dua kemungkinan tadi kita bisa bayangkan berapa listrik yang terbuang pada saat kipas angin tetap menyala. Nah, bukankah itu pemborosan? Nah, dengan alat ini kita bisa mengakalinya. Nah, jadi kalau kita mau menghidupkan kipas angin selama setengah jam, seperti saya bilang tadi, satu tuas atau satu pin ini nilainya itu sebesar 15 menit. Jadi kita tinggal gerakkan saja atau turunkan tuasnya ini. Kalau setengah jam dibagi 15 menit itu berarti harus dua tuas yang kita turunkan. Tuas yang mana? Nah, dikarenakan ini mode bebas, terserah kita mau menurunkan tuas yang di mana. Yang penting harus yang berdekatan atau berdampingan. Saya akan turunkan yang di sini saja deh ya. Menurunkannya harus sampai berbunyi klik ya sobat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini saya sudah menurunkan dua buah tuas. Berarti saya sudah mengaktifkan timer ini selama 30 menit. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal kita colokkan saja kipas anginnya seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita colokkan ke sumber listrik. Oke,
Selanjutnya perhatikan arah saklar itu harus ke bawah, yang artinya kita ingin mengaktifkan timernya. Nah, ini sudah di arah bawah, tidak perlu dirubah. Selanjutnya tinggal kita putar tombol bulat ini ke arah kanan perlahan-lahan saja sampai lampu ini menyala. Seperti ini ya, saya tunjukkan perlahan-lahan saja sampai kelihatan tombolnya menyala, sampai kelihatan lampunya menyala sobat. Nah, seperti ini. Kemudian silakan nyalakan kipas anginnya. Nah, nanti secara otomatis karena alat ini atau timer stop kontak ini teraliri arus listrik, dia tombol ini akan berputar seperti jam. Jadi akan bergerak ke arah kanan seperti jam, ya. Nah, kalau setelah 30 menit nantinya, ini saya percepat dengan gerakan tangan ya, maka dia akan otomatis mati sendiri sobat, seperti ini. Nah, seperti ini dia mati sendiri. Oke, saya ulangi, mungkin kalian tidak percaya. Sekarang akan saya biarkan tanpa saya sentuh saklarnya ya. Seperti ini, saya nyalakan kembali. Oke, nah sekarang akan kita tunggu selama setengah jam. Jadi nantinya video ini akan mungkin saya edit dan saya percepat sobat ya. Nah, dari sini kelihatan ya, saya tidak menyentuh atau menggeser-geser tombolnya. Oke sobat, sudah hampir 30 menit ini ya. Silahkan sekarang mulai kalian perhatikan stop kontak timernya. Perhatikan di arah lampu yang ada di stop kontak timer dan juga di kipas angin ini. Nah, kalian lihat sobat ya, timernya berhenti sendiri, lampunya padam dan kipas angin berhenti berputar. Jadi benar ya apa yang saya bilang tadi, bahwa timer ini memang sudah otomatis bisa menyala dan mati sendiri. Nah, ini terbukti setelah setengah jam semuanya berhenti sobat ya. Oke. Lah om, kalau cuma setengah jam kipas angin yang biasa yang menggunakan timer juga bisa. Oh iya, memang benar, kalau timer yang biasa yang dimiliki kipas angin memang seperti ini ya sobat ya. Nah, tapi akan berbeda ceritanya kalau kita rubah kasusnya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita rubah ceritanya atau kemungkinannya seperti sekarang nih. Ini malam sudah jam 9 malam. Dan kebetulan cuacanya panas. Nah, kita ingin menonton TV di kamar, tapi juga ingin menyalakan kipas angin dan ingin kipas anginnya berhenti itu sekitar pukul 1 pagi atau 4 jam setelah dinyalakan. Nah, apakah kipas angin biasa yang mempunyai timer bisa melakukan itu? Tentu saja tidak, karena kipas angin biasa itu terbatas timernya. Paling lama mungkin ya sekitar 2 atau 3 jam ya. Sedangkan ini timer stop kontak ini dia bisa kita atur selama 24 jam sobat ya. Jadi kalau kita mau atur selama 4 jam, kita tinggal hitung saja tuasnya berapa yang kita turunkan. Kalau satu tuas seperti yang saya bilang tadi itu 15 menit, kalau 1 jam berarti itu 4 buah tuas yang harus kita turunkan sobat ya. Tiga, 4. Nah, ini dia 4 tuas untuk 1 jam ya. Kalau 4 jam, jadi tinggal kita kalikan saja 4 tuas dikali 4 jam. Itu sama dengan 16 tuas. Kita turunkan lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sobat. Nah, seperti ini. Ini akan mengaktifkan timernya selama
4 jam sobat ya, 16 buah pengait atau 16 pin. Oke, nah inilah yang tidak dimiliki oleh kipas angin biasa, walaupun kipas angin tersebut mempunyai timer. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita putar seperti ini. Oke, kita colokkan dan putar perlahan sampai lampunya menyala dan kipas angin menyala. Nah, seperti ini. Nah, seperti tadi juga, maka secara otomatis tombol yang menunjukkan jam akan berputar secara perlahan, dan begitu 4 jam maka akan mati sendiri sobat. Oke, nah itulah dia yang model biasa atau mode biasa. Nah, kemudian untuk mode yang terprogram bagaimana? Nah, ini penyempurnaannya sobat. Nah, kalau untuk kasus seperti ini kita bisa menyalakan seperti yang saya bilang tadi untuk selama 24 jam secara terus-menerus berkesinambungan. Nah, contoh kasusnya ini begini. Kalau kita ingin menyalakan kipas angin mulai dari jam 8 malam habis selesai makan sampai mungkin jam 10 atau jam 11 malam, itu 2 atau 3 jam, dan ingin melakukan hal tersebut setiap hari, kita tinggal atur saja. Hanya saja kalau di pengaturan yang model biasa tadi kita sembarangan mau menurunkan tuas yang mana. Kalau yang model terprogram kita tidak boleh sembarangan. Jadi kita harus sesuaikan dengan jam yang ada di sini. Ya, kita sesuaikan. Kalau dia jam 8 malam itu berarti kan jam 20 ya. Nah, kita harus turunkan mulai dari yang 20 ini. Nah, seperti ini saya turunkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12 buah pengait atau 12 pin telah saya turunkan. Dengan kata lain, timer ini akan menyala selama 3 jam sobat. Oke, nah sekarang selanjutnya tinggal kalian colokkan dan sesuaikan dengan jam yang ada di sekarang. Kalau jam yang ada di sekarang mungkin baru jam 7 malam ya, tinggal kalian sesuaikan. Sesuaikan dengan tanda panah ini, berarti kita arahkan ke mari. Nah, ini jam 7. Jam 7 lewat berapa misalnya? Jam 7 lewat 15 menit. Tinggal kita arahkan sedikit seperti ini. Oke sobat. Nah, nanti seperti biasa, maka secara otomatis tombol akan berputar dan begitu menyentuh ke angka 8, maka timer akan berfungsi sendiri. Oke. Nah, setelah 2 jam, maka timer akan berhenti. Oke, nah pengulangannya akan terus terjadi selama timer ini tidak dilepas dari colokan listrik yang menyala. Saya ulangi lagi, selama timer ini tidak dilepas dari colokan listrik yang menyala, maka jam terus akan berputar dan timer tidak akan berhenti sobat ya. Jadi begitu besoknya jam 8 malam, secara otomatis kipas akan menyala kembali dan akan mati sendiri. Terus menerus seperti itu. Jumpa hari besoknya lagi sama juga, akan menyala lagi jam 8 dan akan berhenti 2 jam kemudian. Nah, inilah kelebihan yang dimiliki oleh stop kontak timer ini sobat. Membuat kipas angin menjadi jauh lebih canggih dan tentu saja seperti di judul akan membuat lebih hemat listrik. Kita tidak perlu kontrol karena timer ini yang akan mengontrol sesuai dengan keinginan kita sobat. Oke, nah hal inilah yang tidak dimiliki oleh yang namanya kapasitor. Walaupun kapasitor punya kemampuan juga menghemat listrik, tapi dia tidak secanggih yang namanya stop kontak timer. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Oh ya, satu lagi, di video yang ke depan setelah video ini nanti kita akan uji juga untuk peralatan yang lain dan kita akan nilai berapa penghematan yang dilakukan oleh stop kontak timer terhadap alat yang kita uji. Dan kita akan juga bantu dengan sebuah alat
yang namanya seperti ini. Ini software yang bisa memonitor berapa penggunaan KWH-nya. Nah, di sini sudah kelihatan ya penggunaan KWH-nya. Nanti tinggal kita reset untuk memulai di angka 00. Jadi ini berfungsi nantinya sebagai meteran sobat ya. Oke, jadi bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Begitu video terbaru saya upload, kalian akan mendapatkan pemberitahuan juga. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.